Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Bilkis, mahasiswi dari Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati kepada Ibu Nunu Khairiyah selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Dan tidak lupa juga para teman-teman viewer saya yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai pentingnya bersosial media dengan bijak. Tahukah teman-teman, dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dalam laporan yang berjudul Status Literasi Digital di Indonesia tahun 2022 bersama dengan Kadata Insight Center atau KIC. Status literasi digital di Indonesia pada tahun 2022 memiliki poin sebesar 3,54. Skor tersebut menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Pengukuran indeks tersebut menggunakan 4 pilar, yakni kecakapan digital atau digital skill, etika digital, digital etik, keamanan digital, digital safety, dan budaya digital, digital kultur. Secara spesifiknya, teman-teman, dalam pilar digital skill indikator yang paling rendah ialah kemampuan dalam mencari informasi benar atau salah dengan skor 3,25. Hayo, di sini siapa nih yang masih suka ketipu sama berita hoax? Lain kali lebih hati-hati ya, teman-teman. Di Indonesia, digital safety menjadi aspek yang terendah. Hal ini juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang mudah menjadi korban kejahatan digital. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah mengadakan literasi digital dan hingga saat ini telah ada 20 organisasi yang terlibat dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD. Namun seperti yang kita semua ketahui, literasi digital ini belum memberikan dampak yang maksimal terhadap pengguna sosial media di Indonesia. Masih banyak yang kita temui berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, diskriminasi, cyberbullying. Terus juga ada tindakan sengaja untuk memancing kemarahan atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal seperti kelompok etnis, agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, dan lainnya, hingga ke penipuan. Bahaya banget gak sih teman-teman? Memang benar adanya teman-teman di era digital saat ini di mana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, memiliki banyak dampak positif bagi kita semua. Namun nyatanya ada banyak hal yang seringkali terabaikan. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal seperti keramah tamahan dan kesopanannya. Sayangnya, hal ini sepertinya sudah terlupakan atau bahkan terabaikan ketika berselancar di dunia maya. Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, bahkan YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama, ras, dan ketika kita merujuk dalam kolom komentar, sangat mudah kita jumpai komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman, dengan saya berpidato singkat seperti ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk meningkatkan kualitas bersosial media secara bijak. Cara-caranya seperti berikut. Yang pertama, itu ada penggunaan bahasa yang baik. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin nih teman-teman, hindari menyebarkan informasi yang mengandung sara, yaitu suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang lebih berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari mengupload foto kekerasan seperti foto kekerasan kayak foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Lalu yang ketiga, itu ada cross-check kebenaran berita. Kita diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial.
yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita hasil rekayasa. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Nah, pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atau hasil karya seseorang. Jangan sampai membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Dan yang terakhir nih, yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, ada baiknya loh kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi. Privasi kita saat sedang menggunakan media sosial ya teman-teman. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi teman-teman, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon, alamat rumah, dan juga hal itu bisa saja membuat kontak lain dalam daftar teman-teman akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada teman-teman sekalian. Nah, tidak hanya itu nih, perlu teman-teman ketahui juga ada dampaknya bila kita tidak bijak dalam bersosial media. Yang pertama, itu ada gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, terpapar konten negatif, terpapar hoax, dan parahnya bisa terlibat dalam kasus hukum, teman-teman. Jadi, marilah kita lebih tingkatkan kehati-hatian dan bijaklah dalam bersosial media. Program pemerintah saja tidak akan cukup, teman-teman, apabila dari diri kita sendiri tidak memulai untuk merubah kebiasaan itu. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.